Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakifatul Hayriyah akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan kode saham HMSP yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor barang konsumen primer dengan subsektor rokok dan tembakau untuk periode tahun 2021 hingga 2025. HMSP dipilih sebagai objek analisis karena HMSP merupakan pemimpin pangsa pasar rokok Indonesia sebesar 30,7% di tahun 2025 dan merupakan anak perusahaan PT Philip Morris Indonesia yang memiliki afiliasi dengan PT Philip Morris International. HMSP menghadapi berbagai tekanan yang dipengaruhi oleh kenaikan cukai, rokok ilegal, dan pergeseran konsumen ke produk yang lebih terjangkau. Ruang lingkup bisnisnya mencakup manufaktur dan perdagangan rokok, produk tembakau bebas asap, serta distribusi rokok milik PMI. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kuantitatif dengan menghitung analisis rasio yang mencakup rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Selain itu, dilakukan analisis horizontal, vertikal, common size, time series forecasting, dan analisis kebangkrutan. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Dari sisi likuiditas, nilai current rasio HMSP mengalami penurunan menjadi 1,76 di tahun 2025. Namun, ini masih cukup mampu membayar current liabilitas dengan current asetnya. Dari sisi solvabilitas, DAR dan DER mengalami fluktuatif menjadi 0,45 dan 0,82 di tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh utang usaha, utang pajak, dan utang lainnya. Dari sisi aktivitas, inventory turnover mengalami penurunan menjadi 4,32 kali di tahun 2025 yang menunjukkan bahwa penjualan inventory melambat. Dan dari sisi profitabilitas, net profit margin mengalami penurunan menjadi 5,89% yang disebabkan oleh kenaikan cukai, pergeseran minat konsumen ke produk yang lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu analisis horizontal. Sales mengalami penurunan menjadi negatif 4,84% di tahun 2024-2025 yang disebabkan oleh pergeseran konsumen ke produk yang lebih terjangkau. Namun gross profit mengalami peningkatan menjadi 11,24% di tahun 2024-2025 yang menunjukkan penurunan COGS. Current liabilitasnya mengalami penurunan menjadi negatif 12,85% di tahun 2024-2025 yang disebabkan oleh penurunan utang cukai, utang usaha, dan utang lainnya. Selanjutnya yaitu analisis vertikal. COGS mengambil proporsi yang besar dari sales yang mencapai 81,62% di tahun 2025 yang dipengaruhi oleh beban cukai. Namun gross profit mengalami peningkatan menjadi 18,38% di tahun 2025, sedangkan current aset proporsinya mengalami penurunan menjadi 70,52% yang disebabkan oleh penurunan kas untuk pembagian dividen. Selanjutnya yaitu analisis common size. Membandingkan dengan emiten sejenis, COGS HMSP mencapai 81,62% dari penjualan. Ini lebih rendah dibandingkan dengan GGRM yang menunjukkan tekanan cukai yang lebih tinggi. Total current aset HMSP mencapai 70,52%. Ini lebih tinggi dari GGRM dan ITIC. Namun HMSP memiliki total ekuitas yang terendah dibandingkan dengan emiten lainnya yang mencapai 54,98%. Hal ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dari penjualan lebih banyak didistribusikan kepada pemegang saham daripada ditahan untuk memperkuat modal perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis time series yang menunjukkan tren menurun pada pertumbuhan penjualan, quick ratio, inventory turnover, dan net profit margin. Current ratio, DAR, DER, dan ROA relatif stagnasi yang mengindikasikan stabilitas struktural di tengah tekanan operasional. Selanjutnya yaitu forecasting dengan metode least square dan berdasarkan asumsi data historis dari 2021 hingga 2025 yang memproyeksikan penjualan 2026 mencapai 121,2 triliun, tumbuh sebesar 8,05%. Gross profit diproyeksikan 21,1 triliun dengan gross margin 17,44%. Selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan.
Menggunakan mode Springett S-Score, AMSP selama 2021 hingga 2025 konsisten berada di atas S-Score lebih dari 0,862, bahkan meningkat menjadi 2,0473 pada 2025. Ini menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan tidak berisiko bangkrut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan, kondisi keuangan HMSP relatif stabil sebagaimana dalam analisis kebangkrutan yang menunjukkan kondisi yang sehat. HMSP direkomendasikan baik karena diproyeksikan penjualan tahun 2026 meningkat sebesar 8,05%, namun tetap diklasifikasikan medium risk karena pertumbuhan penjualan mengalami penurunan menjadi 4,84% pada tahun 2025, net profit menurun, quick ratio menurun, dan inventory turnover juga menurun. Sekian dan terima kasih.